Kita akan membuat program tiket konser. Pertama, kita menggunakan file header IOStream, include IOStream, di mana file header ini digunakan untuk memanggil fungsi cout dan juga cin. Kemudian kita menggunakan file header include string.h, di mana file header ini digunakan untuk memesan variabel yang berupa karakter atau kalimat. Kemudian ada file header include windows.h, di mana file header ini digunakan untuk menggunakan fungsi sistem CLS. Ada juga file header include chonio.h, di mana file header ini digunakan untuk menggunakan fungsi get. Kemudian ada using namespace std, di mana using namespace std ini adalah library dari program. Kemudian kita memesan atau membuat struct dengan nama tipe data, di mana di dalamnya kita memesan variabel di memori dengan nama variabel nama, array dengan panjang 50 bertipe data char. Kemudian kita juga memesan variabel dengan tipe data char bernama gencal dan juga gencal, umur dengan arraynya panjangnya 5, tiket dan lagi. Kemudian kita juga memesan variabel bertipe data integer, di mana variabelnya adalah jumlah dan total. Kemudian kita memesan atau membuat struct dengan nama konser, di mana di dalamnya kita memesan variabel dengan nama penyanyi menggunakan array 2 dimensi, di mana array 2 dimensi ini 10 dan 4, di mana isi dari array ini sudah kita masukkan terlebih dahulu, bisa dilihat dalam programnya sendiri langsung. Kemudian kita juga membuat prosedur dengan nama header program, di mana di dalamnya kita mengeluarkan dari tiket konser ini, bisa dilihat sendiri di programnya. Kemudian kita juga memesan prosedur dengan nama footer program dengan mengeluarkan tulisan yang ada di programnya, bisa dilihat sendiri di programnya. Kemudian kita juga memesan prosedur tanggal, di mana di dalam prosedur tanggal ini kita memesan variabel tanggal array dengan panjang 10 bertipe data char. Kemudian atas satu ini digunakan untuk pada saat nanti kita menggunakan goto. Kemudian ada kita akan mengeluarkan tanggal berapa ingin menonton konser. Ini akan di-outputkan di layar. Kemudian cin getLine tanggal 50, di mana variabel tanggal ini bisa kita spasi dengan maksimal pengisian 50. Tapi kita di sini membuat kondisi di mana panjang Sterlen ini adalah panjang dari variabel tanggal ini harus lebih besar dari 9, dan panjang dari variabel tanggal ini harus lebih kecil atau sama dengan 17. Jika memenuhi kondisi di if, maka tanggal pemesanan akan terdaftar. Jika tidak memenuhi kondisi di if, maka akan masuk ke else, kemudian akan mengeluarkan tuliskan tanggal pemesanan dengan benar, di mana di sini ada go to atas 1, maka ia akan kembali ke sini, di mana ini adalah fungsi go to untuk kembali menginputkan tanggal ingin menonton konser dengan benar. Kemudian kita juga memesan prosedur dengan nama jam, di mana di dalam prosedur ini kita memesan variabel array dengan panjang 50 bertipe data char. Kemudian ada lagi atas 2, ini sama seperti tadi untuk goto. Kemudian kita mengoutputkan masukkan waktu pembelian. Nah, sama saja seperti yang di atas, getLine, di mana di mana jam yang akan kita inputkan itu bisa menggunakan spasi. Tapi di sini ada kondisi if, di mana panjang dari Sterlen itu harus sama dengan 5. Jika sudah memenuhi kondisi di if, maka waktu pembelian akan terdaftar. Jika tidak memenuhi kondisi di if, maka akan output tuliskan waktu dengan benar. Kemudian ada go to atas 2, maka kita akan disuruh untuk menginputkan ulang waktu dengan benar. Kemudian ini adalah program utamanya, di mana ini ada header program. Header program ini adalah nama dari
nama dari prosedur yang kita pakai di atas sebelumnya. Kita menggunakan ini untuk memanggil file header itu lagi di keluaran. Kemudian kita juga akan mengeluarkan ini seperti apa yang ada di layar. Kemudian ini ada jam, tanggal. Jam ini di mana kita tadi menggunakan prosedur jam, kita akan memanggilnya di sini, akan mengeluarkan lagi gitu di outputnya. Begitupun juga dengan tanggal. Kemudian kemudian ada cout nama, di mana kita bisa memasukkan identitas nama, di mana nama di sini nama di sini bisa digunakan spasi. Ini ada td.nama karena variabel nama ini tadi sebelumnya sudah dimasukkan di dalam struct dengan nama struct tipe data. Kemudian begitupun juga dengan umur, sama umur tadi dimasukkan merupakan variabel yang ada di dalam struct tipe data. Kemudian selanjutnya di sini ada ulang. Ulang ini dengan maksud nanti di bawah itu ada goToUlang yang jika kita mengizinkan maka akan ke ulang ini. Di sini akan tampil jenis kelamin dan ada pilihannya untuk perempuan itu A dan laki-laki B. Lalu kita akan disuruh memasukkan pilihan kita A atau B dengan struct td.jaksel. Jika kita memilih A, maka akan keluar kata hey baby girl dan disuruh enter untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Dan jika tidak pilih A, maka kita pilih B, akan keluar hey baby boy. Dan akan lanjut disuruh mencet enter untuk lanjut ke halaman selanjutnya. Dan jika tidak memenuhi keduanya, akan ke default, yaitu mohon pilih yang benar dan akan goToUlang seperti ke yang atas tadi, disuruh masuki A atau B. Di sini ada fungsi gauge dan sistem CLS untuk menghapus layar tampilan tadi. Lalu selanjutnya ada prosedur header program. Kita akan memenuhi prosedur ini untuk ditampilkan ke layar. Pertama, nama, TD yang seperti tadi kita sudah masukkan. Lalu di sini ada goTo lagi, kembali yang akan di akhir. Lalu akan tampil tabel seperti ini sesuai layar. Lalu selanjutnya ada for. Ini adalah untuk pengulangan untuk kolom dan yang ini adalah pengulangan untuk baris. Dan ini adalah cout untuk struct penyanyi yang dimana ini adalah 2 dimensi, yaitu array 2 dimensi. Selanjutnya Anda akan disuruh pilih tiket konser yang diinginkan, yang dimana di sini juga ada goTo lagi atas 4 dan Anda disuruh milih antara 1 sampai 10. Selanjutnya ketika Anda memilih 1, maka akan keluar seperti ini. Anda memilih zona red. Ada proses di sini. Dan ini akan berlaku sampai ke 10. Ya, dan ini akan berlaku sama sampai case 10. Dan jika tidak memenuhi ke-10-nya, maka akan ada pilih dengan benar. Dan goTo ke atas dan kembali yang seperti yang tadi. Selanjutnya ada cout enter sekali lagi untuk melanjutkan, maka enter. Jadi ini ada cout enter sekali untuk melanjutkan, maka kalian pencet enter. Terus di sini ada sistem CLS. Sistem CLS ini untuk menghapus program yang sebelumnya. Di sini ada header program. Header program ini yaitu yang nama yang ada di prosedur. Maka cout nama. Nama ini yaitu nama yang sudah kita input di prosedur. Terus apakah ingin membeli lagi? Ini jika iya maka goTo kembali. Dan jika tidak, kita memilih tidak, maka yang keluar adalah program ini.
Terus di sini ada foto program yang dinama prosedurnya. Maka kalau kita itu, maka keluarnya ini. Kemudian enternya ada keluaran pembelian tiket konser atas nama yang diinputkan, terus dengan jumlah tiket sebanyak yang diinputkan dengan total pembayaran yang sudah kita inputkan tadi. Maka kemudian running akan keluar selamat menikmati konser Anda. Terus ada out, you enter sekali lagi. Sistem CLS ini untuk menghapus program yang ada di sebelumnya. Setelah itu kalau enter sekali lagi maka akan keluar ini. Sekarang kita berada di bagian untuk running programnya. Kita coba untuk build and run program. Oke, tunggu oke. Nah, untuk tampilan pertama kita akan diminta untuk memasukkan waktu pembelian tiket. Itu waktu yang sekarang adalah jam 5 sore. Tanggal berapa ingin nonton konser, karena di sini tanggal konser adalah 1 sampai 3 April, maka kita pilih di antara tanggal 1 sampai tanggal 3 April. Kita pilih tanggal 2 April. Tahun 2020. Oke. Dan kita akan diminta lagi untuk memasukkan nama pembeli tiket. Kita masukkan nama saya sendiri, Felix. Untuk umur 18. Jenis kelamin A untuk perempuan dan B untuk laki-laki. Kita pilih A untuk perempuan. Kita pilih B untuk laki-laki. Tapi misalnya kalau kita pilih C, karena C tidak terdaftar, atau D sampai Z selain A dan B, maka outputnya akan mohon pilih dengan benar. Dan dia akan kembali ke ulang atau ke pemilihan jenis kelamin. Nah, kita masukkan yang benar, B untuk laki-laki. Nah, untuk yang laki-laki maka hi baby boy. Di sini akan diminta untuk enter sekali lagi untuk melanjutkan. Kita klik enter. Kita akan diminta untuk memilih jenis tiket yang akan kita beli. Dari yang termahal itu untuk di red zone atau yang termurah di gray zone. Kita pilih di tengah-tengah. Itu nomor 5. Oke. Jumlah tiket yang beli kita pesan 4. Oke, total yang dibayar adalah sekian. Tekan enter untuk melanjutkan. Nah, di sini kita diminta untuk ingin membeli sekali lagi, kita pencet. Kita tekan ya untuk kembali memesan lagi, atau tidak untuk langsung mendapatkan tiketnya, atau untuk menyelesaikan program ini, untuk keluar maksudnya. Oke, kita pilih T. Oke, sekian dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.